Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah studi kasus tentang suatu penyakit yaitu penyakit Alzheimer yang mana pada pembahasan kali ini akan terdiri dari 5 pembahasan, yaitu ada diawali dengan pendahuluan, kedua etiologi, ketiga epidemiologi, dan keempat itu patofisiologi, dan terakhir adalah treatment. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Yang mana seperti kita ketahui, penyakit Alzheimer ini kenapa dia dinamakan ini, karena penemu pertama dari penyakit ini adalah seorang psikiatri dari Jerman, yaitu Alois Alzheimer, yang mana pada kala itu dia mengamati pasien pertamanya, yaitu yang sebelum meninggal itu dia mengalami beberapa gejala, yaitu mengalami demensia dan yang rada-rada pikun, terus dia pelupa, yang mana kemudian penyakit tersebut didefinisikan sebagai penyakit neurogeneratif progresif lambat yang mana ditandai dengan adanya plak neurotik dan kekusutan neurofibrilari, yang mana akibat dari tersebut terjadinya akumulasi dari sebuah protein, yaitu beta amiloid yang ada di area otak, dan area otak yang paling terkena dampak dari plak tersebut yaitu adalah lobus temporal. Dan kemudian penyakit neurodegeneratif ini dengan permulaan yang berbahaya dan gangguan fungsi perilaku dan kognitif yang progresif, yaitu termasuk memori, pemahaman, bahasa, perhatian, penalaran, dan penilaian. Kemudian di sini saya telah meringkaskan beberapa variabel di otak yang mungkin akan terdampak oleh penyakit Alzheimer, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah hipokampus, kedua amigdala, dan plexus choroid. Yang mana yang seperti kita kita ketahui, hipokampus itu sebuah struktur otak kompleks yang tertanam jauh pada lobus temporal, yang mana fungsi dari utama dari hipokampus ini adalah sebagai memori, ya, yang mana struktur dari hipokampus ini sebuah struktur plastik plastik dan sangat rentan rusak oleh berbagai rangsangan. Dan yang kedua adalah amigdala, sebuah tempat kunci di sistem saraf pusat yang memicu keadaan somatik dari emosi primer saat ia matang sebelum korteks cerebral di lobus frontal, yang mana fungsi dari amigdala ini adalah secara umum ya sebagai pusat pemrosesan emosi yang utama. Dan kemudian variabel yang keempat yaitu plexus choroid, yaitu suatu jaringan kapiler kompleks yang mana jaringan tersebut tersusun atas lapisan sel-sel khusus yang memiliki berbagai fungsi. Dan fungsi utama dari plexus choroid ini adalah yaitu memproduksi cairan cerebrospinal. Dan kemudian hilangnya fungsi kognitif secara progresif ternyata bukan hanya disebabkan oleh penyakit Alzheimer, atau dengan kata lain, ada faktor lain seperti intoksikasi, infeksi, kelainan pada sistem paru, peredaran darah, yang mana menyebabkan berkurangnya suplai oksigen ke otak, kekurangan nutrisi, vitamin. Dan dapat kita ketahui juga saat ini tuh terdapat sekitar 50 juta pasien penderita Alzheimer di seluruh dunia, yang mana jumlah ini diproyeksikan meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahun dan akan meningkat hingga mencapai 152 juta pada tahun 2050. Yang mana yang mana ketika itu terjadi,
beban penyakit ini bukan hanya berdampak kepada individu, melainkan pada keluarga, perekonomian, dan bahkan negara itu sendiri. Dan saat ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit Alzheimer. Meskipun tersedia, obat itu hanya sebatas mengurangi dari gejala penderita penyakit tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu etiologi. Etiologi dari penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer yaitu sebuah penyakit neurodegeneratif bertahap dan progresif yang disebabkan oleh kematian sel saraf, yang mana penyakit tersebut pada umumnya dimulai pada korteks entorhinal di hipokampus. Dan di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor risiko yang telah dikaitkan dengan penyakit Alzheimer, yang mana di sini sebenarnya terbagi menjadi dua faktor risiko, ada faktor genetik dan faktor lingkungan, yang mana faktor genetik itu dimulai pada dikaitkan dengan protein prekursor beta amiloid, presenilin, dan APOE4 atau dengan alipoprotein E. Dan kemudian faktor lingkungannya yaitu sindrom Down, peradangan, penyakit otak, gaya hidup yang tidak sehat, cedera kepala traumatis, dan yang paling umum adalah bertambahnya usia dari makhluk tersebut. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu epidemiologi dari penyakit Alzheimer. Yang mana penyakit Alzheimer ini pada umumnya dia diderita, para penderitanya itu adalah orang yang mengalami usia lanjut ya, atau mungkin sekitar 50 atau 60 tahun di atas. Yang mana prevalensi global demensia dilaporkan mencapai 24 juta jiwa dan diperkirakan akan meningkat 4 kali lipat pada tahun 2050. Dan kemudian insiden penyakit Alzheimer ini meningkat 2 kali lipat setiap 5 tahunnya setelah usia 65 tahun. Dan kemudian prevalensi dari penyakit ini adalah akan meningkat 1% per tahun sebelum seseorang itu berusia 65 tahun, dan akan meningkat menjadi 6% per tahunnya setelah seseorang berusia lebih lebih dari 85 tahun. Dan kemudian angka prevalensi lagi ini akan meningkat dari yang awalnya mungkin 6% jadi 10% setelah usia 65 tahun, dan kemudian setelah 85 tahun itu menjadi 40%. Dan penyakit Alzheimer ini prevalensinya itu lebih tinggi terhadap wanita ketimbang pria, terutamanya apabila wanita tersebut telah mencapai usia lebih dari 85 tahun. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu patofisiologi dari penyakit Alzheimer. Yang mana pada penyakit Alzheimer ini memberikan bukti tentang perkembangan dan gejala, yang mana dia itu meliputi dari dua ya, misalnya dari dua, yaitu ada dua jenis neuropatologisnya. Yang pertama ada lesi positif yang diakibatkan akibat akumulasi, dan lesi negatif akibat kehilangan, yang mana lesi positif yang akibat akumulasi ini dapat ditandai dengan terjadinya akumulasi kekusutan neurofibrillary dan plak amiloid, neurodistrofi benang neurofil, dan endapan yang lain yang dapat ditemukan di otak pada pasien penderita Alzheimer. Dan yang kemudian yang kedua adalah lesi negatif, yang mana itu akibat kehilangan, yang ditandai dengan atrofi besar akibat hilangnya saraf neurofil dan sinaptik. Selain itu, faktor lain dapat menyebabkan degenerasi saraf seperti
peradangan saraf, stres oksidatif, dan cedera neuron kolinergik. Dan kemudian di sini saya akan menyebutkan dan menjelaskan ya bagaimana variabel dari faktor genetik ini terlibat dalam penyakit Alzheimer, yang mana ada yang disebut dengan plak pikun. Plak pikun ini adalah sebuah endapan ekstraseluler yang berbentuk protein yang bernama protein beta amiloid, yang mana memiliki bentuk morfologi yang berbeda-beda, dan diantaranya itu masuk plak tipe neoritik, difus, berhenti padat, ataupun klasik maupun kompak, yang mana ada enzim yang terlibat dalam pembelahan proteolitik seperti ada B sekretase dan Y sekretase, yang mana enzim tersebut bertanggung jawab atas biosintesis dari endapan plak tersebut dari protein prekursor amiloid transmembran atau yang biasa dengan disingkat dengan APP. Ada beberapa jenis monomer dari beta amiloid ini yang terbentuk dari proses biosintesis tersebut, yaitu salah satunya adalah fibril amyloid, yang mana fibril amyloid ini dapat ditandai dengan ukuran yang lebih besar. Dan pada kasus ini, dia itu tidak larut dan dapat terakumulasi membentuk plat amiloid dan oligomer terlarut yang dapat menyebar ke seluruh otak. Yang mana apabila itu terjadi, peran dalam saya kayak protein ini, dia itu berperan dalam neurotoksisitas dan fungsi saraf. Oleh karena itu, akumulasi dari plak tersebut lebih padat pada hipokampus, amigdala, dan korteks cerebral. Akibatnya, dia akan menyebabkan stimulasi astrosit dan mikroglia, kerusakan akson, dendrit, dan bahkan menyebabkan hilangnya sinapsis, selain dari gangguan kognitif. Kemudian variabel yang kedua adalah kekusutan neurofibrillary. NFT adalah sebuah filamen abnormal dari protein tau hiperpolarisasi yang dalam beberapa tahap dapat dipelintir satu sama lain untuk membentuk filamen helix berpasangan yang terakumulasi dalam sitoplasma neural perikarial, akson, dan dendrit yang akan menyebabkan hilangnya mikrotubulus psikoskeletal dan protein terkait tubulin, yang mana protein atau hiperfosforisasi ini merupakan konstituen utama NFT di otak pasien Alzheimer, dan morfologi dari evolusinya itu mencerminkan pada 3 tahapan di sini disebutkan, yang mana meliputi pertama fase prakusut, yang kedua NFT itu ketiga matang, dan ketiga kekusutan ekstraseluler, yang mana yang pertama itu adalah sebuah jenis NFT, salah satu jenis NFT di mana protein tau terfosforisasi terakumulasi di dalam otak kompartemen somadendritik tanpa pembentukan PAF atau filamen helix berpasangan. Kemudian yang kedua adalah ketika NFT matang yang dapat ditandai dengan agregasi filamen protein tau dengan perpindahan oleh nukleus ke bagian pinggiran soma. Dan kemudian pada tahap yang terakhir adalah kekusutan ekstraseluler atau mungkin disebutnya itu tahap NFT hantu, yang mana diakibatkan oleh hilangnya neuron karena sejumlah besar protein tau berfilamen dengan resistensi parsial terhadap proteolisis. Kemudian variabel yang ketiga adalah kerusakan sinaptik. Kerusakan sinaptik pada sistem neokorteks dan limbik menyebabkan gangguan memori dan umumnya terlihat pada tahap awal penderita penyakit Alzheimer. Mekanisme kehilangan sinaptik ini melibatkan terjadinya kerusakan pada transport aksonal, kerusakan mitokondria, stres oksidatif, dan proses lain yang dapat berkontribusi pada fraksi kecil
seperti akumulasinya protein beta amiloid dan tau di situs sinaptik, yang mana proses itu akhirnya menyebabkan hilangnya dua dendritik, terminal prasinaptik, dan distrofi aksonal. Protein sinaptik ini dia itu berfungsi sebagai biomarker untuk mendeteksi hilangnya dan tingkat keparahan sinapsis. Dan contohnya itu seperti neurogranin, protein neuron pasca sinapsis, protein satu seperti visinilin dan sinaptotagmin 1. Dan kemudian saya akan menjelaskan juga variabel terkait dari faktor lingkungan yang terlibat pada penyakit Alzheimer yang ada. Pertama itu polusi udara, yang mana polusi udara ini dapat ditandai dengan terjadinya perubahan sifat atmosfer melalui masuknya polutan kimia, fisik, ataupun biologis. Hal ini tentunya berkaitan dengan pernafasan dan kardiovaskular, yang mana baru-baru ini hubungannya dengan penyakit Alzheimer telah didokumentasikan, yaitu ada 6 polutan yang telah ditetapkan oleh standar kualitas udara ambien nasional di Amerika Serikat sebagai ancaman terhadap kesehatan manusia. Yang pertama itu ada ozon, kedua nitrogen oksida, kemudian karbon monoksida, materi partikulat, sulfur dioksida, dan yang terakhir adalah timbal. Yang mana pada studi pada hewan ini menunjukkan bahwa paparan polusi udara tingkat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada mukosa dan bulbus olfaktorius. Selain wilayah korteks frontal, serupa persis yang diamati pada penderita penyakit Alzheimer. Yang mana pada individu yang terpapar polutan tersebut, terdapat hubungan di antaranya itu pada stres oksidatif, peradangan saraf, dan degenerasi saraf. Di mana dengan adanya plak tau dan plak beta amiloid, protein beta amiloid yang mengalami hyperfosforilisasi di korteks frontal. Yang mana ketika polusi udara itu dia itu dapat menyebabkan peningkatan pembentukan akumulasi dan gangguan fungsi kognitif terhadap beta amiloid. Dan kemudian variabel yang kedua dari faktor lingkungan adalah infeksi, yang mana infeksi pada sistem saraf pusat ini dia itu infeksi yang di sini adalah secara kronis ya, dapat menyebabkan penumpukan plak beta amiloid dan NFT, sehingga salah satu faktor termasuk dari faktor resiko dari penyakit Alzheimer. Yang mana studi ini dilakukan oleh dokter yang bernama Dr. Izaki, yang mana menunjukkan bahwa virus bahwa DNA virus herpes simplex ditemukan pada pasiennya dengan pembawa alil alipoprotein E4, yang menjelaskan tingginya risiko tersebut. Yang mana ketika virus tersebut bereplikasi di otak, virus tersebut maka akan mengakibatkan aktivasi respons inflamasi dan peningkatan deposisi beta amiloid. Maka akan terjadinya kerusakan pada neuron dan perkembangan Alzheimer secara bertahap. Di sisi lain, ada juga peneliti yang meneliti hal tersebut, cuma dia menggunakan bakteri yang berbeda, yaitu menggunakan bakteri spiroset, yang mana ketika terakumulasi di korteks cerebral, dia itu menghasilkan lesi yang mirip dengan kekusutan neurofibrillari, yang akan mengakibatkan gangguan neurogeneratif yang parah. Kemudian kita akan masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tentang treatment atau pengobatannya ya. Kemudian sebenarnya treatment yang pertama diawali dengan sebuah pencegahan. Alzheimer itu sebenarnya sebuah penyakit yang sangat kompleks, dan strategi atau sebuah cara yang terbaik untuk mencegahnya itu dengan kombinasi intervensi berdasarkan risiko seseorang, yang sementara itu dapat menjalani gaya hidup sehat secara umum, termasuk mengendalikan tekanan darah tinggi, aktif secara fisik, dan memilih pola makan yang sehat.
Dengan itu dapat membantu mengurangi resiko berbagai kondisi kesehatan kronis dan dapat membantu mengurangi resiko demensia. Dan kemudian hubungan sosial, ternyata hubungan sosial juga itu berperan dalam pencegahan dari penyakit tersebut. Yang mana hubungan sosial itu bagian penting lainnya dalam menjalani gaya hidup sehat, yaitu tetap terhubung terhadap teman, keluarga, yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan mental Anda dan mendukung penuaan yang sehat di usia tua. Dan kemudian di sini juga saya jelaskan tentang ternyata pembagian stadium dari penderita Alzheimer itu ada tujuh tahap, yang mana pada tahap pertama itu orangnya masih tampak normal secara kognitif, namun baru akan dimulai dengan perubahan patologis pada otaknya. Kemudian tahap kedua itu tahap prodromal, yaitu mulai kehilangan ingatan secara ringan, namun masih belum dapat dibedakan antara ini kelupaan normal atau kelupaan dengan adanya gangguan pada beberapa bagian pada otaknya. Kemudian tahap ketiga yaitu mulai perkembangan menjadi gangguan kognitif ringan, yang mana tanda tersebut dapat ditandai dengan ketika penderitanya ini mulai mengalami kesulitan dalam menemukan kata-kata yang benar, ataupun ketika pergi ke suatu tempat dia tidak tahu lagi jalan pulang, atau mungkin dengan kata lain tersesat. Kemudian tahap yang keempat mulai terjadi demensia sedang, yang mana memori jangka pendeknya itu mulai memburuk dan pelan-pelan dia akan melupakan sejarah, istilahnya mungkin sejarah pribadinya atau pengalaman hidupnya. Kemudian tahap yang kelima yaitu ketika kognisi ini terus menurun. Kemudian pada titik ini individu atau para penderita ini membutuhkan bantuan dalam kehidupan sehari-harinya, dan dapat ditandai dengan eh, penderitanya itu sering kebingungan dan mulai melupakan banyak dari detail pribadinya sendiri. Dan kemudian masuk kepada tahap 6 yaitu demensia parah, yang mana pada tahap ini membutuhkan pengawasan dan perawatan yang sangat khusus, yang mana pasien bahkan gagal mengenal keluarganya, teman-temannya, dan mulai mengalami perubahan kepribadian. Dan kemudian pada tahap terakhir yaitu tahap ketujuh, yang mana individu mendekati kematian ketika mereka menunjukkan gejala motorik, yaitu kesulitan berkomunikasi dan mungkin sudah susah untuk buang air dan memerlukan bantuan dalam makan maupun minum. Dan kemudian kita pada pembahasan yang kedua yaitu tadi pencegahan dan sebuah penjelasan tentang tahap-tahap yang akan dialami oleh para penderita Alzheimer. Dan kemudian di sini adalah mungkin saya akan menyebutkan beberapa obat ya yang akan berperan dalam menghilangkan gejala dari penyakit tersebut. Yang mana Alzheimer ini dapat yang mana dengan mengobatinya dapat membantu kita memberikan kenyamanan, martabat, dan kemandirian bagi pemerintahnya dalam jangka waktu yang lebih lama, juga membantu perawatnya. Yaitu ada pada kasus ini dimulai dengan para penderita Alzheimer yang masih ringan ke sedang itu menggunakan obat galantamin, rivastigmine, dan donepezil yang itu sebagai penghambat kolinesterase yang diresepkan untuk penderita Alzheimer, yang mana obat-obat ini dapat membantu mengurangi atau mengendalikan beberapa gejala kognitif dan perilaku penderitanya. Dan kemudian inhibitor kolinesterase ini mencegah pemecahan asetilkolin, yaitu sebuah zat kimia di otak yang diyakini penting untuk daya ingat dan berpikir. Dan yang kemudian pada tahap untuk penderita sedang hingga berat, obat yang dikenal sebagai mamantin, itu antagonis N-metil diaspartat, dapat diresepkan untuk para penderita penyakit tersebut. Obat ini diresepkan untuk mengurangi gejala yang memungkinkan beberapa orang mempertahankan fungsi tertentu,
sehari-hari dalam jangka waktu yang lebih lama. Misalnya mantin ini dapat membantu seseorang pada tahap akhir penyakitnya, yaitu mungkin kayak lebih memudahkan untuk bergerak dan melakukan hal-hal pribadinya secara biasa. Oke, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya Mungkin silahkan untuk sesi tanya jawab. Itu kenapa Huzen? Eh, Umur lebih tua dia lebih lebih gampang terkena ini Alzheimer. Terus sebenarnya kenapa juga itu ke apa lebih ke wanita juga? kalau masalah kenapa semakin tua semakin rentan terkena penyakit ini, sebenarnya kita dapat melihat dari perubahan fisik yang dialami orang ketika tambah tua ya. Maksudnya mulai akan mengalami penurunan-penurunan dari fungsi-fungsi fisiologis dari manusia tersebut, dan itu sebelum menjadi sebuah variabel tingginya angka probabilitas seseorang dapat terkena dari penyakit ini. Jangankan penyakit Alzheimer, bahkan untuk semua penyakit, maka dari itu hendaknya seseorang itu melatih ya fisiknya di waktu muda dengan berolahraga agar dapat menghadapi masa tua yang sehat. Dan kemudian yang kedua, mengapa wanita tersebut prevalensi atau probabilitasnya untuk terkena dari Alzheimer ini sangat tinggi, yaitu pertama, bukan yang pertama ya. Sebenarnya saya juga tidak, maksudnya bukan saya, bahkan peneliti pun belum tentu belum bisa memastikan mengapa hal tersebut terjadi, tapi ketimbang pria, yang mana pria itu pada umumnya yang suka survive ya. Ini menjadi sebuah alasan yang umum atau mungkin utama yang peneliti bilang dalam perempuan itu lebih, misalnya dia main aman terus lah ketimbang pria, yang mana pria itu rasa ingin tahunya dia lebih tinggi timbang wanita. Ini mungkin eh, menjelaskan terkait pertanyaan Anda. Tapi untuk lebih pastinya ya mungkin bisa dicari lah ya. Kenapa hubungan kayak misal kurang olahraga, kurang itu dia lebih gampang terkena Alzheimer itu kenapa? Sebenarnya bukan Pak, cuma Alzheimer ya, semua penyakit begitu, semua orang pun begitu. Karena ya ini seperti yang aku bilang, orang semakin bertambahnya umur, dia tuh pasti tubuhnya itu sudah mengalami pada kayak tidak berkembang lagi begitu. iya Beda maksudnya apa beda mungkin ketika orang masih muda. Di ada jurnal itu kayak ada dijelaskan secara spesifik tentang hal itu, dan beberapa jurnal yang saya baca juga dia tidak menjelaskan terkait hal tersebut, bilang secara spesifik bagaimana mekanismenya tentang bagaimana aktivitas fisik bisa mencegah dari Alzheimer ini. Kayaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Mungkin bisa lanjutkan ke persentase kedua ya kalau bisa.